Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian, semoga dalam keadaan sehat. Mata pelajaran kita kali ini adalah dasar-dasar desain kriya kelas 10, jurusan kriya kreatif kayu dan rotan dan kriya kreatif batik dan tekstil, SMK Negeri 4 Kendari, bersama dengan saya Mursalin SPD MPD. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menerapkan eksplorasi unsur-unsur seni rupa dua dimensional. Yang kedua, mengeksplorasi unsur-unsur seni rupa dua dimensional. Materi kita akan fokus pada eksplorasi unsur seni rupa dua dimensi, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan dan berikan beberapa contoh. Namun pada kali ini kita akan lebih mendalami bagaimana mengeksplorasi unsur-unsur seni rupa dua dimensi tersebut. Nah, secara umum eksplorasi merupakan proses pencarian atau penjelajahan yang bertujuan untuk menemukan sesuatu. Eksplorasi menjadi sebuah kegiatan dalam berkesenian. Pemikiran tersebut selalu menjadi alasan untuk mendapatkan kepuasan batin seorang seniman dalam menuangkan ide ke dalam bentuk karya seninya. Nah, siswa sekalian, inilah contoh eksplorasi titik. Ya, ini hanya salah satu contoh saja. Siswa sekalian bisa membuat eksplorasi titik sesuai dengan ide, ya, bakatnya, sehingga tidak terpaku pada hanya contoh ini saja. Nah, eksplorasi titik ini menggunakan spidol warna. Nah, kalian bisa mencoba dengan menggunakan pensil warna, pulpen, ataupun berbagai peralatan lainnya yang bisa membuat titik, ya. Yang kedua, eksplorasi garis. Nah, di sini dicontohkan ada dua, eksplorasi garis zigzag dan eksplorasi garis berombak. Nah, kan ini hanya contoh. Siswa sekalian tentunya harus memiliki ide yang lebih baik dari ini, ya, dari contoh ini. Silakan kalian mengembangkan bakat masing-masing. Yang ketiga, contoh eksplorasi bidang. Bidang ini juga dibagi menjadi dua, eksplorasi bidang organis dan geometris. Pada eksplorasi bidang organis itu sendiri mengacu pada alam sekitar kita. Di sini ditampilkan bentuk bunga. Nah, kalian bisa mengeksplor bentuk-bentuk yang lain dengan mengacu bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita. Kita lihat kembali contoh eksplorasi bidang geometris. Nah, untuk membuat seperti ini tentunya kita harus membuat dulu pola, ya. Kita berikan warna hitam atau putih, bisa juga dengan abu-abu. Bentuk yang dominan adalah bentuk-bentuk segitiga. Nah, segitiga ini merupakan bagian dari bidang geometris. Yang keempat, contoh eksplorasi bentuk. Bentuk juga bagi menjadi dua, bentuk geometris dan bentuk organis. Nah, kalian bisa mengamati secara langsung yang bentuk geometris seperti apa saja dan bentuk organis juga seperti bentuk yang dicontohkan. Karena ini hanya contoh saja, tentu kami sangat berharap kalian punya ide kreasi sendiri bagaimana mengeksplorasi bentuk-bentuk yang ada. Yang kelima, ruang. Untuk mencapai kesan ruang, kita bisa menggunakan salah satu contohnya adalah menyusun unsur-unsur garis. Nah, garis yang dikomandasikan disusun, ya, sehingga memberi kesan ruang ataupun kedalaman. Silakan kalian eksplorasi sesuai ide masing-masing.
Yang keenam, warna. Nah, warna juga menarik untuk kita explore. Warna pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas. Ada yang disebut dengan warna primer atau warna pokok, warna tersier, warna sekunder, warna analogus, warna kontras, warna netral, dan masih banyak warna-warna yang lain. Nah, ini perlu kita mengetahui bagaimana memadukan warna, sehingga tentunya kita punya harapan bahwa perpaduan itu akan memberikan daya tarik tersendiri. Silakan siswa sekalian buat eksplorasi dengan melihat contoh ini hanya contoh saja. Tentu kami juga sangat berharap kalian punya kreasi masing-masing. Yang ketujuh adalah eksplorasi tekstur. Nah, untuk membuat eksplorasi tekstur ini kita bisa menggunakan misalnya pasir, kemudian kita laburi dengan lem, tempel di kertas, kemudian diberikan warna. Itu akan memberi kesan tekstur, ya. Tentunya teksturnya kasar ternyata. Tekstur ada juga yang semu. Semu di sini tentu berbeda dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita sentuh, ya. Nah, ini juga tidak mudah untuk kita buat, tentu harus banyak berlatih sehingga banyak jenis-jenis tekstur yang bisa kita peroleh atau bisa kita dapatkan. Misalnya kita menggunakan sikat gigi bekas, kita celup dalam wadah cat, kemudian kita percikan di atas kertas. Itu juga memberi kesan bintik-bintik, dan jika sudah tersusun warnanya tentu akan memberi kesan tekstur. Kelihatannya kasar, tetapi begitu dipegang permukaannya halus. Nah, itu menghasilkan tekstur semu. Nah, berakhirlah kegiatan kita pada eksplorasi unsur-unsur seni rupa ini. Sebelum kita akhiri, saya mengajak untuk memotivasi siswa sekalian. Saya mengutip kata-kata dari Imam Syafi'i, bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.